Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pelajaran kita atau ta'lim kita halaman 65. Nomor 3. Hadis nomor 3 An Uthman. Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Uthman bin Affan radhiyallahu, semoga meridai Allah atau semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsana, maka lalu dia ahsana, membaguskan wudunya, kharajat, keluarlah khatayahu, kesalahan-kesalahannya, hatta hingga takhruja, keluar kesalahannya itu, min tahti azfarihi, min tahti, daripada bawah, azfar, kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 245. Mari kita pahami. Dalam pelajaran kita hari yang lalu, hadis pertama dan hadis kedua, yang kesimpulannya antara lain adalah, di samping wudhu itu menjadi salah satu syarat untuk salat, karena tidak sah salat seorang kalau dia berhadas kecil. Sementara cara mensucikan diri daripada hadas kecil adalah berwudu. Di samping itu, wudu juga mempunyai faedah, fadilah dan keistimewaan. Di antara keistimewaannya, sebagaimana yang telah kita sampaikan dari hadis-hadisnya nanti, anggota-anggota wudu itu memancarkan kilauan cahaya, dan sebagai tanda pengenal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Disebut nanti dengan Ghurran Muhajjalin, orang-orang yang bercahaya, berkilau, bersinar. Anggota wudunya, mukanya, tangannya, kakinya, min atharil wudu, daripada bekas wudu. Bahkan disukai kita untuk memanjangkan cahaya dengan melebihkan membasuh tangan melewati siku, membasuh kaki dengan melewati atau melebihkan sampai melewati mata kaki. Itu namanya memanjangkan cahaya, memanjangkan sinar. Perlu kita ketahui bahwa cahaya atau nur itu
nanti juga berfungsi. Bukan hanya sebagai tanda pengenal, tapi ada cahaya lain untuk menerangi seseorang ketika melintasi sirat. Ada orang yang cahayanya seluas gunung, ada yang sekedar sebesar empu jari kaki. Dan jahanam itu gelap gulita. Di atas jahanam dibentangkan sirat untuk melewatinya pakai cahaya. Maka perpanjang, perluaslah, perbesarlah cahaya itu dengan amal soleh, antara lain dengan berwudu dengan bagus dan sempurna. Kira-kira itu kaji yang lampau. Maka kini kita sambung. Utsman bin Affan mengatakan, salah seorang sahabat yang sangat terkenal, bahkan Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, beliau menyebutkan bahwa siapa saja yang berwudu lalu ahsana, secara bahasa kan membaikkan, membaguskan, atau kalau bahasa kita merancakkan, ahsan. Dia membaguskan wudunya, membaikkan. Apa yang maksud dengan ahsan al-wudu? Mengerjakan wudu itu sesuai dengan adab-adab dan kaifiat-kaifiat yang telah dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang berwudu sesuai dengan kaifiat, tata cara, tuntunan serta adab-adab dalam berwudu, maka ketika itu nyalah berbuat baik dalam berwudu, la ihsan dalam berwudu. Bagus wudunya, rancak wudu. Siapa saja yang berwudu dia, maka lalu ahsan, dia baguskan wudunya. Yani dia lakukan wudu itu sesuai dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh Nabi, dan dipenuhinya adab-adab. Sebab dalam wudu ada pula adab-adab. Jika itu telah dilakukannya, kharajat, keluarlah khatayahu, kesalahan. Bisiko diterjemahkan dosa. Khataya, kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya, hingga kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kuku kaki. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada hadis? Yang pertama, hadis ko menjelaskan bayan fadl wudu, menjelaskan seterang keutamaan wudu, sekaligus bahwa wudu itu juga sebagai kafarah, kafaratul lidzunub, menghapuskan dosa-dosa. Namanya kafarat. Apa kafarat? Sebagai penghapus atau penutup. Dalam ayat dikatakan nukaffir ankum sayiatikum, atau kafarallahu. Apa itu kafara? Menutup. Kafara yukafiru takfir, menutup sesuatu. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekeliruan kita, dan pelanggaran-pelanggaran kita, itu yang ditutup. Apa maksud menutup? Ditutupnya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dengan melakukan amal-amal saleh. Amal-amal saleh di samping itu merupakan ibadah,
berpahala, juga sebagai penutup dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Penutup itu atau menutup kesalahan dan dosa-dosa itu namanya takfir, kafarat, penutup. Apa penutup dosa? Amal saleh. Maka semakin banyak orang beramal saleh, semakin banyak dosa dan kesalahan yang ditutupnya. Dalam hadis yang terkenal, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha, iringkanlah sayyi'ah, keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan bisa menghapus. Dalam surat Hud misalnya, ayat 114 dikatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, kan amal saleh bisa menghilangkan, melenyapkan, atau istilahnya menghapus keburukan-keburukan. Maka setiap kali kita melakukan kesalahan, capek-capek tutup dengan amal saleh. Iringkan supaya capek ditutup, capek dihapus. Maka semua amal-amal saleh yang kita lakukan, salah satu fadilahnya menutupi, menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Karena dosa kecil kita saking banyaknya. Itu satu. Maka setiap kali kita berwudu, dan setiap kali anggota wudu kita basuh, kita sapu, keluar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Kenapa? Bahwa az-zunub maujudah. Dosa-dosa itu ada fil jasad, di tubuh kita. Tubuh kita berdosa. Wajah kita berdosa. Di wajah ada mata, ada hidung, ada mulut. Tangan kita berdosa, karena tangan melakukan perbuatan-perbuatan. Kepala kita berdosa. Di kepala ada benak, ada otak, ada telinga. Kaki kita berdosa karena kaki melangkah. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh masing-masing anggota wudu kita seperti, ketika kita sapu, ketika kita basuh, kharajat, keluarlah khatayah, kesalahan-kesalahan. Makin sering orang berwudu, makin banyaklah dosa dan kesalahannya yang dihapuskan, digugurkan, ditutupi. Makin bagus wudunya, makin rancak wudunya, makin banyak dosa-dosa yang dihapuskan. Sampai-sampai dosa itu digambarkan keluar daripada azafir, kuku-kuku, dan gambaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya. Kalau yang pertama tadi kan penjelasan tentang keutamaan wudu.
Dan di samping itu juga wudu bisa kafarah, penghapus dosa dan kesalahan. Yang kedua, menjelaskan syarat dihapuskannya kesalahan itu dan dosa-dosa itu adalah tahsinul wudu, membaguskan, membaikkan wudu. Tahsin, ahsana tahsin, ahsana yusinu tahsin. Dan melaksanakannya wat ityan bihi ala wajhi kama bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati. Membaguskan wudu itu, melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi, diterangkan Nabi dan dituntunkan Nabi untuk itu. Baru dapat berfungsi wudu itu menghapus dosa, menggugurkan kesalahan. Maka di situ penting kita kembali balik mengamati, mempelajari wudu itu. Sudahkah wudu kita cukup sesuai dengan kaifiat yang sebenarnya? Laikah wudu cukup itu lai memenuhi adab-adab dalam wudu. Kalau lai, maka berfungsilah dia untuk menghapuskan, menggugurkan, menutup kesalahan-kesalahan. Itu yang kedua. Yang kedua itu. Yang ketiga, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu gambaran bahwa jasad kita kok berdosa. Cuma dosanya tidak nampak. Ketika jasad kita, ketika tubuh kita melakukan dosa, maka sebenarnya tubuh kita kotor, jasad kita itu kotor, tapi tidak nampak. Tidak nampak. Karena dosa itu bukan materi, dosa itu bukan zat. Disiram dengan wudu, mencucikannya, membersihkannya, menggugurkannya. Bagaikan debu-debu yang menempel atau kotoran yang melekat di tangan, di wajah, di kepala, di kaki. Bagaikan seperti itu dosa. Jadi ketika jasad kita, tubuh kita yang menjadi anggota wudu, jasad kita kan nampak. Anggota wudu di jasad kita nampak. Wajah, tangan, kepala, kaki, telinga, di kepala, hidung, di muka, nampak. Wajah, tangan, kepala, kaki. Bangku nampak kau? Dalam kitab Hikmatut Tasyrik dijelaskan. Kalau nampak kau nak dipakai. Dia barang kau acok dipakai, kumur, dikotori oleh dosa-dosa, oleh kesalahan-kesalahan. Paru kita nak ada kerajaan, untuk sauk, punggung kita nak ada, kudu nak ada, pau kan nak ada, ketiak kan nak ada, nama kerja tangan, kudu nak. Guna, itu tidak ibasuh kedua, kepala. Maka ketika orang berwudu, jasadnya sebelum berwudu itu kotor, dikotori oleh aneka macam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Kumuh, cuma cakap tidak nampak, karena dosa kau bukan zat,
bukan materi, bukan benda. Tetapi itu gambaran jasad kita. Dengan beruduk, kharajat, keluar dia dosa-dosa, keluar dia. Dalam hadis belakang-belakang barangkali nanti ketemu. Apabila seorang beruduk, maka lalu dia berkumur-kumur. Kemudian dikeluarkan air dari mulut. Sejalan seiring dengan air yang keluar daripada mulutnya, keluar dosa-dosa. Ketikanya beristinsyak. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Lalu dia istinsar. Istinsyak itu kan diri kata itu. Wabalih fil istinsyak. Sampai-sampaikan menghirup air ke hidung. Sakit lah. Sakit. Cuma sampaikan. Illa an takuna shaiman, kecuali puasa. Kata orang ilmiah, banyak sekali faedah manfaat secara medis dan kesehatan ketika orang menghirup air masuk hidung. Ambo nak kebenaran itu, ambo nak orang ilmiah. Berilmu lebih nak ilmiah. Cari saya di Syekh Google. Syekh Google. So orang kan banyak berguru ke Google. Saya internet. Tak perlu ngaji lain. Tak perlu taklif. Jadi saya kaji di YouTube. Nah kemudian dah pintar jadi ustaz, kemudian dibantahnya orang lain. Itu namanya baligh fil istinsyak. Sampai mana menghirup air ke hidung. Lalu langsingkan, melangsingkan istinsar, melangsing. Ketika kita melangsingkan itu, keluar dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh hidung. Bukan hanya cuci hidung yang keluar. Bukan hanya membersihkan tapisan udara yang di hidung kita kan ada bulu-bulu tapisan. Bukan hanya bersihkan itu. Kesalahan sekaligus itu kesehatan. Ketika dia sapu wajah, dia basuh wajah. Kedua pula kesalahan yang dari di kelopak matanya bersama dengan tetesan air yang turun. Kan begitu dalam hadis berikutnya. Hadis nomor 5. Halaman 66. Mari kita baca. Halaman 66. Hadis nomor 5. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min, apabila berwudu al-'abdul muslim, seorang hamba muslim, hamba yang muslim atau seorang hamba yang mukmin, faghasala wajhahu, maka lalu dia ghasala, dia cuci, dia basuh, dia membasuh wajhahu, mukanya, wajahnya, kharaja, keluarlah min wajhihi, dari wajahnya itu, kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', maka keluarlah, kharaja, keluar, tegang gambaran ada dosa di situ. Keluarlah dosa-dosa. Seakan dosa itu kata-kata keluar seorang, dosa itulah melekat dan menempel dari wajahnya. Kullu khatiyah, setiap kesalahan, nazara ilaiha bi'ainahi, kesalahan
yang dilakukan oleh sepasang matanya ketika melihat. Ma'al ma', seiringan dengan air yang turun. Au ma'a akhiri qatril ma', atau seiringan bersamaan dengan akhir tetesan terakhir air yang turun. Tetesan air mengeluarkan dosa-dosa. Sehingga kata kaji, jangan diseka, jangan dilap, jangan dikeringkan wajah dengan handuk. Karena air yang menetes itu air dosa. Cuma dalilnya tidak ada. Dalilnya tidak ada. Sebab Nabi beberapa kali pernah mengusap wajah beliau ketika setelah berwudu dengan kain. Berarti boleh dikeringkan wajah dengan kain, dengan lap atau dengan handuk, tidak masalah. Karena gambaran tetesan air yang keluar itu bukan berarti harus menetes ke bawah. Intinya bukan tetesannya, intinya membasuh wajah. Dengan membasuh wajah itu keluar kesalahannya. Jadi bukan tetesan airnya. Cuma itu gambaran keluarnya kesalahan itu. Ketika dia sudah membasuh wajahnya seiringan dengan tetesan air, dibawa dosa oleh tetesan air. Kalau logikanya, kalau itu kan kandu api dosa itu, enggak mantul lah. Kan kesapu tangan payahnya, kan ketisu payahnya, enggak begitu. Yang pentingnya bukan itu, yang pentingnya wudunya. Ketika orang berwudu keluar kesalahan wajahnya. Dan gambarannya begitu hebatnya fadilah keistimewaan wudu, sampai-sampai tetesan air terakhir yang turun itu membawa dosa juga. Kita ketika berwudu kan mata kita itu kan kan ada butiran-butiran air yang tinggal. Itu butiran-butiran pembawa dosa keluar. Begitu hebat. Kan gambaran bahasa. Ada dosa yang melekat, ada dosa yang menempel, ada dosa yang terdapat di wajah kita, dan wajah kita kotor. Bukan hanya kotoran debu, bukan hanya kotoran daki, tapi yang paling hebat itu kotoran dosa dan kesalahan. Abrudu. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi malma. Kharaja, keluarlah, min wajhi, daripada wajahnya, kullu, semua, setiap semua khati'ah, setiap semua kesalahan yang nazara ilaiha, yang melihat atau yang dilihat oleh ainai, sepasang matanya, bersama dengan air yang turun, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan air terakhir turun. Hebat. Berkumur-kumur, masuk air ke hidung, basuh muka, keluar semua kesalahan. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia basuh dua tangannya, kharaja, keluar pula kullu khati'ati, setiap kesalahan, kana batashadha yadah malma, setiap kesalahan yang dilakukan oleh tangannya ketika tangannya batasha. Ana batasha, yang mengeca,
memegang. Intinya kesalahan yang dilakukan oleh tangan dinding. Kalau tangan kan mengacam, memegang, menyentuh, meraba. Keluar dia. Ma'al ma' atau ma'akhir qatil ma'. Bersama air yang turun atau bersama tetesan terakhir turun, habis. Sampai-sampai min tahti azafiri. Di bawah kuku itu kan menjalihkan begitu, tidak ada dosa lagi. Sebab ya dosa-dosa di bawah, andaikan berdosa kuku kita, ada dosa di bawah kuku keluar. Untuk itu nikmatilah berwuduk itu, jangan cocoh-cocohi berwuduk itu. Tapi jangan meleleh kita dalam salat. Sebab ketika berwuduk itu adalah setan khusus namanya al-walhan. Setan spesial ketika berwuduk namanya al-walhan. Setan yang memberikan berbagai macam bisikan-bisikan kepada orang yang sedang berwuduk. Kadang-kadang kelebihan wuduknya, kadang-kadang surahnya mau otak, kadang-kadang heboh. Kadang-kadang membazir ayatnya, kadang-kadang berkolai-kolai, kadang-kadang berkelebihan amik. Itulah kerja setan. Namanya al-walhan. Setan khusus yang mengganggu orang sedang berwuduk. Jika kepada anak-anak kita di pondok kita sampaikan itu, tapi namanya anak-anak balik. Nam mota tetap, nam gadik tetap, nam parang-parang ayat tetap, tapi kita lah menyampaikan. Paling tidak wakil anak-anak ada sekitar 3 orang. Mota bergelut-gelut, membuang-buang air, bermain-main, atau tidak sempurna, kadang-kadang tidak sempurna wuduk kita. Kadang-kadang malah menggosok, siram-siram tu. Kadang yang paling malah orang menggosok kaki, batang saya kakaran kaki, pai salalai. Berhasil walhan. Berhasil al-walhan, mengganggu, menggoda. Wuduk kalau tidak sempurna, salat tidak sah. Walaupun sebesar dirham. Wailul lil aqab, kata Nabi, celakalah tumit-tumit kaki yang tidak kena air, walaupun sebesar dirham. Maka perlu digosok. Tapi orang malah menggosok, siram-siram saya. Tiba-tiba Komang-komang kosek kaki tabe. Kaki kita wa minyak. Kaki kita wa minyak. Entah lebih kaki kita nala banyak kerunyuk-kerunyuknya. Tidak masuk tu. Jadi tahu kita wa kerunyuk. Berlipik-lipik kaki wa tu. Nak masuk ke sela-selanya kalau komang-komang kosek kaki. Atau siram-siram saja. Tidak. Gosok tu mengkoi kaki tu. Kau tu nak bersapu. Kalimat dipakai gasalah, basuh, mencuci. Kan sempurnakan ketika sepetangan. Andaikan di bawah kukunya ada keluar salah daripada itu, alangkah banyaknya penghapus dosa. Fa idza ghasala rijlaihi, maka apabila dia gasala rijlih, membasuh 2 kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluar pula semua kesalahan-kesalahan, masyadha rijlah, yang kakinya dipakai untuk melangkah. Masyad kan melangkah, berjalan. Yang berjalan akannya kedua kakinya, kan begitu. Ma'al ma' bersamaan air atau bersamaan akhir tetesan air. Hingga
hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sehingga dia keluar bersih. Naqi cukup bersih, tidak ada menempel. Nan nuqiyah cukup tu tidak ada kotoran menempel, tu namanya naqi. Nuqiyah. Sehingga dalam doa kan Allahumma naqqini nuqiyah. Aduh, sesuatu yang menempel, melekat. Tiba di daging yang geleme. Jadi kalau nakian, orang yang bersih dari sesuatu yang menempel, sehingga dia keluar daripada dosanya dalam keadaan naqi, bersih. Tidak ada di tubuh, di jasadnya tempelan-tempelan, debu-debu, kotoran-kotoran dosa. Diampe anggota noko. Diampe anggota. Beko kalau nyoba dua di rumah, baca lalu ke masjid. Apa itu kesalahan? Kan itu kan? Satu langkah kaki hapus satu dosa. Kalau 100 langkah, 100 dosa. Amal saleh. Tiba di masjid, tiba di surau. Kok surau masih masalah? Hah? Kalau surau 2 jamak je kan? Surau langgar. Kalau kau masjid, berarti ketik masjid pada surau. Bernama masjid surau langgar, kan ketik masjid. Selama seseorang duduk di masjid, di surau, di musala, di langgar, amal saleh, kita duduk siapa? Maka selama kita beramal saleh duduk siapa, mendengarkan yang baik, di suasana yang baik, di tempat yang baik, bersama orang baik, melihat orang baik. Apa paling indah baik gini kok? Kan sedang baik apa? Kan tak baca di bongkang apa? Baik. Maka semua yang baik-baik yang kita lakukan di musala kau menghapus, kena masalah. Menghapus ketika kita duduk di tempat yang baik. Menghapus ketika kita mendengar yang tidak baik. Ketika melihat yang tidak baik. Ketika bersama yang tidak baik. Ketika berteman dengan yang tidak baik. Itulah fungsinya amal saleh. Namanya semuanya al-hasanat. Semua kebaikan-kebaikan melenyapkan, menghilangkan, menutupi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tanpa minta ampun. Itulah rahmat Allah, tanpa minta ampun. Tiba-tiba duduk hatta hingga dia itu yakhruja, keluar dalam keadaan naqiyya, dalam keadaan bersih, minan zunub, daripada dosa. Kalau kita pegang hadis Muslim yang lain, orang kalau sudah salat wajib itu tak dosa. Sudah salat asar tadi ya, sajaknya berwuduk di rumah, berjalan ke masjid, tiba di masjid, dan seterusnya selesai salat, berzikir-zikir Allah, pulang ke rumah nak berdosa. Asalkan tak dosa kadang di kerajaannya. Itu. Selagi tak ada berbuat dosa besar, dengan salat itu nya bersih. Cuma kini, sebentar lagi kita salat maghrib. Salat maghrib besok kan? Ini sebentar lagi besok ya. Sebentar lagi kita salat isya. Dengan salat isya cakap tu, selesai salat isya kita naqiyah, bersih. Bagaikan orang mandi di sungai. Bagaimana pendapat kamu? Seseorang rumahnya berada di pinggir sungai. Dia mandi 5 kali sehari semalam. Apakah dia masih kotor? Masih kumuh?
Kira-kira begitu bahasanya. Kata sahabat, tidak Rasulullah. 5 kali mandi, begitulah salat. As-salawatul khamsu mukaffirah, salat yang 5 waktu itu mukaffirah, sebagai takfir, penghapus dosa-dosa. Maka tidak berdosa orang salat. Berdosa lo balik, salat lo balik. Dosa balik salat. Nah, adik, pelajaran kita tentang wudu, tentu kita lebih fokus tentang wudu. Maka dengan begitu, mari kita berwudulah dengan wudu yang sebenarnya. Sebab secara bahasa arti wudu itulah begitu. Wudu itu artinya bahasa awaknya wada'ah, itu artinya bagus. Bagus, baik, rancak, elok. Itu kalau kita terjemahan bahasanya bahasa awak. Dikatakan wudu itu dengan berwudu orang menjadi baik, menjadi bagus, menjadi rancak, menjadi elok, menjadi bagus, rancak, elok, baik. Ketika akan menghadap Tuhannya. Jadi berancak-rancak, bersih-bersih sebelum menghadap Allah. Maka dikatakanlah karajau kita membasuh nanampe anggota dengan wudu, karena dengan jalan itu kita bersih menghadap Allah. Bersih menghadap Allah. Nah, wudu yang terbaik dilakukan di rumah. Tapi abang nak kepulang lo ke habis center lo munah. Berwudu dari rumah. Sepanjang perjalanan yang dilalui adalah penghapus dosa, penambah pahala, penaikan derajat sepanjang jalan. Dan sahabat-sahabat Nabi dalam kitab Targhib wa Tarhib dan kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri dikatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu tidak suka melangkah mengongkang-ongkang. Tahu mengongkang? Panjang-panjang. Mereka suka melangkah pendek-pendek ketika ke masjid. Kenapa? Mereka ingin banyak langkah. Kalau mengongkang kan 2 langkah jadi mereka 1 langkah. Karena mereka ingin langkah mereka banyak. Dalam surah Yasin, dalam tafsirnya disebutkan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami catat jejak langkah mereka. Salah satunya jejak langkah menuju masjid. Karena ada Banu Salamah mencari tanah di sekitar Masjid Nabi masih banyak yang kosong, ingin pindah. Banu Salamah itu suatu suku atau orang serumah ingin pindah. Keinginan pindah mereka itu terdengar di Nabi. Lalu Nabi panggil, apakah memang kalian yang ingin pindah ke dekat masjid? Ya Rasulullah, karena tanah masih banyak kosong. Tujuannya nak dakik salat. Oh, kalau begitu tetap salat kampung kalian. Sebab setiap langkah kaki kalian dicatat sekaligus menghapus dosa. Tidak jadi mereka pindah. Tapi janji rasa lo makin jauh rumah masih masjid, makin tidak sembahyang. Biarlah ke masjid. Asal ke masjid daripada jauh, tapi tidak ke masjid. Tidak menjadi ketua tu lah. Kira itu kaji orang lazat. Silakan. Kalau di situ tadi itu untuk wudu apa berlaku tayamum. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah wudu untuk salat saja atau berlaku dua? Karena tayamum itu berfungsi untuk menggantikan wudu lantaran tidak bisa pakai ya. Mudah-mudahan kita kan dalam hadisnya tidak ada keterangan. Mudah-mudahan tetap berlaku yang sama. Mudah-mudahan pengganti sama dengan yang diganti. Dan kapan saja kita berwudu? Bukan hanya untuk salat. Setiap kali kita berwudu, maka perbaikilah wudu. Apa? Habis ya?
Tidak ada cara bantu nari kan. Sekian saja, diakhiri subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.